Ya, bukan cuma masyarakat saja yang harus menerima masuk dalam lilitan utang guna mampu bertahan selama krisis yang dialami banyak orang saat ini. Namun sekelas negara maju saja kini juga harus rela terjerembab dalam lilitan utang guna mampu bertahan dalam gejolak ekonomi global yang terjadi. Kira-kira negara mana sajakah yang mulai tenggelam dalam lautan utang saat ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Utang Indonesia dibandingkan Amerika Serikat dan juga Saudi. Ya, ada yang mengamati begitu tumpukan utang Arab Saudi, di mana negara maju yang pertama adalah Arab Saudi yang kini juga harus menatap realita memiliki banyak tumpukan utang dan tiap tahunnya terus bertambah. Awal mula negara ini memiliki tumpukan utang yang menggunung diawali dari mulai defisitnya APBN Arab Saudi yang terjadi, yang pertama kali terjadi pada tahun 2014, di mana di tahun tersebut defisit di Arab Saudi menembus 54 miliar rial atau setara dengan 203 triliun rupiah banyaknya. Usut demi usut juga defisit ini terjadi dikarenakan Arab Saudi melakukan perluasan untuk Masjidil Haram di Mekah dan juga Masjid Nabawi di Madinah di tengah merosotnya harga minyak dan membuat negara tidak mampu membiayai proyek sehingga terjadilah defisit APBN. Karena memang mau tidak mau begitu ya harus berhutang dalam penyelesaian proyek besar tersebut. Lalu kalau kita lihat di tahun setelahnya ataupun di tahun 2015, di mana total hutang Arab Saudi pun bertambah karena Arab Saudi memutuskan untuk mengikuti perang sipil yang terjadi pada zaman itu begitu ataupun pada waktu itu akhirnya utang negara tersebut pun bertambah sebesar 142 miliar rial atau setara dengan 533 triliun rupiah. Tentunya ini juga mulai membesar ataupun terjadi pertambahan utang. Dan di tahun selanjutnya yakni di tahun 2016 kalau kita perhatikan update-nya dari Arab Saudi juga dihantam dengan pelemahan harga minyak yang terjadi selama 2,5 tahun terakhir dan membuat utang negara tersebut kembali bertambah sekitar 443,1 miliar rial atau setara dengan 1.633 triliun rupiah guna menopang dari stabilitas ekonomi negaranya. Lalu di tahun selanjutnya pun masih sama walaupun defisit APBN mulai mengalami perbaikan, akan tetapi yang perlu diperhatikan Arab Saudi masih memiliki total hutang yang juga terus bertumbuh mencapai 558 miliar rial atau setara dengan 2.095 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2018 Saudi kembali menerbitkan obligasi yang mana berhasil menarik dana sebesar 41,25 miliar rupiah atau setara dengan 154 triliun rupiah. Hal ini pun tentunya menambah beban utang negara yang pada tahun tersebut utangnya menembus 558 miliar rial di mana setara dengan 2.095 triliun rupiah. Nah, di tahun selanjutnya yakni di 2019 gejolak ekonomi di Arab Saudi juga masih terjadi, ternyata menambah utang Arab Saudi menjadi 657 miliar rial atau setara dengan 2.466 triliun rupiah banyaknya dan juga dilanjutkan di 2020 utang Arab Saudi tembus 941 miliar rial setara dengan 3.533 triliun rupiah diperparah pandemi COVID-19 yang menyerang di hampir seluruh negara di bumi ini. Bukan hanya Arab Saudi, ternyata negara adidaya Amerika Serikat pun tak jauh berbeda begitu memiliki tumpukan utang guna mempertahankan stabilitas ekonomi negaranya pada saat ini. Kita perhatikan di slide selanjutnya. Ya, Anda kita mengamati tumpukan utang negeri adidaya Amerika Serikat tak kalah mengejutkannya dengan Arab Saudi. Negeri adidaya Amerika Serikat juga mencetak rekor utang negara ke level tertingginya pada bulan Oktober 2022 ini. Utang Amerika Serikat menembus level 31,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 472,4 ribu triliun rupiah akibat dari pinjaman besar-besaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat selama pandemi COVID-19 dalam menopang perekonomian negara. Adapun ternyata presiden-presiden terdahulunya juga meninggalkan jejak utang juga dalam kebijakannya semasa mereka menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Seperti halnya ada periode Barack Obama yang mana memang selama Obama menjabat sebagai presiden Amerika Serikat meninggalkan utang sebesar 10,6 triliun dolar Amerika Serikat. Lalu bergeser juga di periode Donald Trump, Amerika Serikat ditinggali utang sebesar 19,9 triliun dolar Amerika Serikat. Dan juga selanjutnya di masa Joe Biden,
Ini juga menarik untuk diperhatikan, ternyata sejak menjabat ataupun hingga kini Joe Biden turut membawa Amerika Serikat masuk dalam tumpukan utang sebesar 27,8 triliun dolar Amerika Serikat banyaknya. Lalu bagaimana nasib negara kita sendiri? Apakah juga memiliki tumpukan utang seperti negara maju yang telah disebutkan tadi, ada Arab Saudi dan juga Amerika Serikat? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, Anda yang mengamati tumpukan utang Indonesia mengutip data yang dipublikasi Kementerian Keuangan RI dalam APBN kita, Indonesia per Agustus 2022 memiliki utang sebesar 7.236 triliun rupiah banyaknya. Namun dari angka yang sebetulnya sangat besar begitu ya, Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani Indrawati ini menjelaskan bahwa posisi utang RI masih dalam batas aman ataupun batas wajar juga serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal. Selain itu Sri Mulyani juga bertekad untuk mengembalikan defisit fiskal ke bawah level ataupun bahkan ke bawah level 3% begitu ataupun di bawah 3%, di mana juga kita nantikan saja apakah memang Ibu Sri Mulyani ini mampu mengembalikan defisit fiskal di bawah 3%-nya. Karena memang dengan di bawah level 3% ini mampu mengurangi dari penerbitan utang, terlebih ketika dunia sedang mengalami guncangan dan juga tren kenaikan suku bunga acuan yang ada saat ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sehingga perekonomian Indonesia pun tentunya dengan catatan tetap sehat begitu ya. Harapannya memang beban utang yang ada tidak semakin melejit sekalipun ada penambahan tersebut hanya untuk kebutuhan produktif dan juga sudah mengacu pertimbangan yang matang.